baik di dalam rububiyatihi wa uluhiyatihi dan uluhiyahnya, wa asma'ihi wa sifatihi dan asma' dan sifat. Fa kullu man qassara fi qismin min hadhihi al-aqsam ats-tsalatsa, maka siapa saja, semua orang yang taksir, memandang rendah, memandang enteng di dalam bagian dari bagian tauhid salah satu dari 3 tauhid, maka ia tidak dikatakan mengikhlaskan agama semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketiga jenis tauhid ini harus benar-benar terlaksana dengan sempurna. Tidak boleh ada yang kurang salah satunya. Ini menurut hasil istiqra' penelitian para ulama. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tauhidur rububiyah. Tauhid rububiyah adalah wa huwa ya'ni ifradullah subhanahu bi af'ali. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya. Li'annahu al-khaliq, bahwasanya Allah adalah Maha Pencipta, Ar-Raziq, yang memberikan rezeki, Al-Mudabbir li khalqihi, dan yang mengatur semua makhluknya, Al-Murabbi lahum bima yaghduhum min ni'amihi, dan Allah Subhanahu wa taala yang memelihara mereka dengan anugerah yang diberikan kepada mereka berupa nikmat-nikmat yang banyak. Jadi ini tidak ada yang makhluk memilikinya, enggak. Yang menciptakan hanya Allah, yang memberikan rezeki hanya Allah, yang mengatur hanya Allah, yang memiliki hanya Allah, yang menghidupkan hanya Allah, yang mematikan juga hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perbuatan-perbuatan Allah yang makhluk tidak berserikat, tidak ada yang menyamakan Allah dalam perbuatan Allah. Maka kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatannya, wal iman bisairi af'alihi subhanahu, dan kita beriman dengan semua perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh." Katakanlah, siapakah yang memberikan kalian rezeki dari langit dan dari bumi? Tidak ada jawaban lain kecuali Allah. Amma yamliku as-sam'a wal absar. Begitu juga siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Tidak ada jawaban kecuali Allah. Wa man yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, atau sebaliknya. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa man yudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur segala sesuatu. Fasayaquluna Allah, dan mereka akan menjawab Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah kenapa kalian tidak bertakwa. Jadi orang musyrikin saja kalau ditanya tentang rububiyah, mereka akan beriman. Akan tapi para jemaah yang dirahmati Allah, wa hadzal ismu min at-tauhid la yanfa'u sahibahu 'inda rabbih. Akan tapi bagian pertama dari tauhid ini tidak akan memberikan manfaat bagi orang yang mengimaninya. Dan artian dia hanya membatasi keimanannya kepada rububiyah saja. Illa, kecuali idza hadahu ila al-qismaini al-akhirain, kecuali jika diberikan hidayah kepada dua bagian yang lain. Kecuali dia juga harus beriman kepada tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Kalau hanya membatasi keimanannya kepada tauhid rububiyah saja, itu tidak cukup. Karena orang-orang musyrikin, orang-orang kufar yang diutus setengahnya para anbiya mengimani akan tauhid ini.
Yang mana yang harus dia imani yang lain adalah al-uluhiyyah wal asma'i was sifat, yaitu uluhiyah dan asma' dan sifat. Li'anna Allah akhbarana anna al-musyrikina 'arafu Allah fi rububiyyatihi falam yanfa'hum dzalik. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita bahwasanya orang-orang musyrikin itu mereka mengenal Allah di dalam rububiyahnya, akan tetapi hal tersebut tidaklah memberikan manfaat untuk mereka. Li'annahum lam yufriduhu bil ubudiyyah, karena mereka tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Jadi ketika mereka hanya mengimani Allah yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki segalanya, itu tidak betul. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Dan jika kamu bertanya kepada mereka, kepada orang-orang musyrikin, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti menjawab Allah. Qala Ibnu Qayyim. Apa kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah? Law anja hadha at-tauhid wahdahu ya'ni ar-rububiyyah la anja al-musyrikin. Kalau tauhid ini dapat menyelamatkan, yaitu tauhid rububiyah saja dapat menyelamatkan, maka tauhid rububiyah ini akan dapat menyelamatkan orang-orang musyrikin. Wasya'an, tapi dan penentunya adalah urusan terpenting adalah tauhid rububiyah. Intinya adalah di tauhid uluhiyah. Yang mana tauhid uluhiyah ini adalah alladhi huwal fariqu bainal musyrikin wal muwahhidin. Ia adalah pembeda, pemisah antara orang-orang musyrikin dan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terkait tentang tauhid rububiyah, itu diimani oleh semua orang, kecuali orang-orang yang ada keingkaran di dalam zahirnya, namun pada batinnya dia mengimaninya dari sebuah fitrah. Kemudian yang kedua adalah tauhidul uluhiyah. Apa itu tauhidul uluhiyah? Wa huwa yani ifradullah bil ibadah. Tauhid al-uluhiyah adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah. Artinya ibadah kita tersebut kita arahkan hanya kepada Allah. Li'annahu la yajuzu an yu'bad illa al-mutafarrid bima sabaqa dzikruhu. Karena tidak boleh kita beribadah kecuali yang esa yang sudah kita sebutkan, yaitu terkait tentang rububiyah. Sehingga antara rububiyah dengan uluhiyah ini ada kesatuan. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Karena Allah yang menciptakan, memberikan rezeki, yang mengatur, yang memiliki sifat-sifat rububiyah. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat rububiyah. Dengan sebab demikian hanya Allah lah yang berhak untuk kita ibadah. Kenapa kita tidak menyembah kepada yang lain? Karena mereka tidak berhak untuk diibadahi, karena mereka juga makhluk. Wala yusalla wala yud'a wala yudbah illa lahu azza wa jalla. Maka tidak boleh kita mengarahkan salat kita, tidak juga doa kita, tidak juga sembelihan kita, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yutafu illa bi baitihi, dan tidak ada juga tawaf kecuali di Ka'bah, di Baitullah. Wala yustaghatsu bimayyit, dan tidak juga kita berdoa meminta bantuan ketika kita kesulitan kepada mayit. Wala ghaib, tidak juga kepada orang yang tidak hadir, yang tidak ada, dia masih hidup tapi di negeri seberang. Wala yatawakkalu illa ala man lahu al-khalqu wal amru subhanahu wa ta'ala, dan tidak boleh kita bertawakal kecuali bagi yang memiliki penciptaan dan perintah. Itu tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah kamu kepada Rabbmu dan menyembelihlah. Dalam ayat yang lain, "Amma yujibul muttarra idza da'a." Maka siapakah yang mengabulkan, memperkenankan orang yang kesulitan apabila ia berdoa, wa yakshifus su', dan menghilangkan darinya kesusahan. Tidak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat yang lain, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Begitu juga kaum muslimin yang dirahmati Allah, wala yuhibbu ghairahu kahubbillah, dan tidak cinta kepada selain Allah seperti kecintaan kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah." Dan di antara manusia mereka menjadikan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cinta kepada tandingan tersebut seperti kecintaan mereka kepada Allah. Para ulama menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwasanya orang-orang musyrikin mereka cinta kepada selain Allah seperti mereka cinta kepada Allah. Atau dalam tafsiran yang lain, orang-orang musyrikin mereka cinta kepada selain Allah sebagaimana orang-orang beriman cinta kepada Allah. Akan tetapi orang-orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang yang beriman itu lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya? Alladzina amanu asyaddu hubban lillah min hubbil musyrikin lillah. Orang-orang beriman itu mereka lebih cinta kepada Allah daripada kecintaan orang-orang musyrikin kepada Allah. Karena kecintaan orang musyrikin kepada Allah itu mustarak, terjadi kesyirikan, terbagi cintanya. Kemudian yang kedua adalah alladzina amanu asyaddu hubban lillah min mahabbatil musyrikin li andadihim. Arti yang kedua adalah bahwasanya orang-orang yang beriman itu lebih cinta kepada Allah daripada kecintaan orang-orang musyrikin kepada tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada sembahan-sembahan selain Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala? Wa taral musyrikina yukadzibu haluhu wa 'amaluhu qawlahu. Dan engkau akan melihat keadaan orang-orang musyrikin, kenyataan yang ada pada orang-orang musyrikin, yang mana kondisi dan amal perbuatan mereka mendustakan ucapan mereka. Dan ini banyak kaum muslimin yang dirahmati Allah, seperti orang yang menentang adanya Allah di atas, tapi ucapan mereka, perbuatan mereka itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas. Perbuatannya mereka menentang ucapan mereka. Fa innahu yaqul, bahwasanya mereka mengatakan la nuhibbuhum kahubbillah,
kami tidak cinta kepada sembahan selain Allah seperti kecintaan kami kepada Allah. Wala nusawwihim billah, bahkan kami tidak akan menyamakan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nyatanya apa? Tsumma yaghdabu lahum wa lihurmatihim idzan tuikat. Kemudian mereka itu marah karena membela sembahan mereka, atau marah karena sembahan mereka dilanggar kehormatan-kehormatannya. Allah dengan kemarahan yang lebih besar mimma yaghdabu lillah, ketika ia dilanggar kehormatan-kehormatannya adalah Allah. Mereka tidak mengatakan kami tidak cinta kepada sembahan tersebut seperti kecintaan kami kepada Allah, tapi nyata dari perbuatan mereka menentang ucapan mereka. Sehingga apa yang mereka miliki, wa yastabshiru bi dzikrihim wa yatabashbashu bih, yang mereka orang musyrik itu akan bahagia, akan riang, akan senang, akan cerita ketika disebut sembahan mereka, disebut sesuatu yang siyama idza dzukira anhum ma laysa fihi, terutama ketika disebut tentang sembahan mereka sesuatu yang tidak dipunya oleh sembahan mereka. Enggak ada, tapi ketika disebut senang. Seperti apa? Min idhafatil lahabat, seperti dapat membantu mengeluarkan orang dari duka dan kesusahan. Wa kashfil kurbat, menghilangkan kesulitan. Wa qada'il hajat, memenuhi kebutuhan. Wa annahu al-ba' baina Allah wa baina ibadihi, wa sembahan mereka adalah pintu gerbang, pintu penyambung antara Allah dengan hamba-hamba Allah. Kalau disebut hal tersebut, padahal hal ini tidak ada sama sembahan mereka, fa innaka taral musyrik yafrah wa yusarraf, akan melihat orang-orang musyrikin itu akan berbahagia, akan riang, akan senang. Wa yahillu qalbu, akan berbunga-bunga hatinya, akan senang hatinya. Bahkan dalam bahasa yang lebih hebat, wa tahidu minhu lawa'id ta'dhim, akan bergelora dari mereka lawa'id. Lawa'id para jemaah, lawa'id itu adalah mahabbatun syadidatun muharriqah, cinta yang tinggi dan membakar pada zaman tertentu. Bayangkan seperti apa cinta itu bisa membakar pada zaman tertentu. Jadi saking tingginya gelora cinta mereka, pengagungan mereka, ketundukan mereka, wala mereka terhadap sembahan mereka, ketika dipuji disebut sesuatu yang tidak dia punya, senang mereka pada zaman tertentu. Tapi nyatanya mereka mengatakan dengan lisan mereka, kami tidak cinta sama mereka seperti kecintaan kami kepada Allah. Halu wa amalu yukadzibu qawlahu. Kondisi mereka, amal perbuatan mereka mendustakan ucapan mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Kok lama sekali itu berapa? 30 menit ya, tinggal jadi apa panjang ya. Nah, qul apa kata Syekh Abdul Malik Hafizullah Ta'ala membaca firman Allah Azza wa Jalla, wa idza dzukira Allah wahdah, apabila disebut Allah semata, isma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah, maka akan kesal hati-hati orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, orang musyrikin. Kalau disebut Allah semata, kesal mereka. Jijik. Wa idza dzukira alladziina min dunihi, sebaliknya apabila disebut, dipuji, disanjung selain Allah, idza hum yastabshirun, mereka langsung riang gembira pada yang ini kondisi yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang orang-orang musyrikin. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul
la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh wa ma lahum fihima min syirk wa ma lahu minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, ud'ul ladzina za'amtum min dunillah, serulah mereka yang kamu anggap sebagai ilah selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka la yamlikuna mithqala dzarratin bis samawati wala fil ardh, yang mereka tidak memiliki kekuasaan seberat biji zarrah, semut yang kecil, zarrah. Kalau bahasa zarrah juga, kalau ada cahaya yang masuk ke dalam rumah itu, ada yang terbang-terbang di cahaya itu zarrah juga. Saking tidak adanya, sebesar itu tidak ada. Tidak ada kekuasaan sebesar zarrah pun. Fis samai wala fil ardh, tidak di langit dan tidak juga di bumi. Yang kedua, wa ma lahum bihi min syirk, dan mereka itu tidak mempunyai suatu andil dalam penciptaan langit dan bumi. Tidak berserikat dengan Allah, tidak punya andil, tidak punya saham. Wa ma lahum minhum min dhahir, dan tidak juga dari mereka ada yang sebagai pembantu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lah, dan tidak akan bermanfaat, tidak akan berguna syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan bagi yang diizinkan. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa minal futuhat allati fataha Allah biha ala Ibnu Qayyim inda hadhihi al-ayah, di antara futuhat ilmu yang Allah bukakan untuk Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang ayat ini, annahu qala fal musyrik innama yattakhidhu ma'budahu lima ya'taqidu annahu yahsulu lahu bihi minan nafa'. Jadi orang-orang musyrik dia menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala karena dia meyakini bahwasanya di sesembahan tersebut ada yang ia dapatkan dari satu manfaat. Kira-kira begitu ya. Nah, wallahu, sedangkan manfaat tersebut la yakunu illa liman fihi khaslatun min hadhihi al-arba', dan manfaat tersebut tidak akan ada, tidak akan terwujud kecuali dari seorang yang memiliki salah satu di antara khaslah, di antara khaslah min hadhihi al-arba', di antara empat sifat ini. Yang pertama adalah imma malik lima yuridu abiduhu min, memiliki dan menguasai apa yang diinginkan oleh yang menyembahnya. Sembahan selain Allah tidak punya. Fa illa yakun malikan, kalau dia tidak punya, tidaklah memiliki apa yang diinginkan oleh penyembahnya, karena syarikan fil mulk, maka minimal dia bersekutu, punya saham di dalam kekuasaan tersebut, dalam memiliki hal tersebut. Fa illam yakun lahu, fa illam yakun syarikan lahu, kalau dia tidak menjadi syarik, tidak menjadi sekutu, artinya tidak memiliki saham, tidak memiliki andil di dalam hal tersebut, maka kana lahu mu'inan, minimal ia sebagai pembantu, penolong di dalam penciptaan langit dan bumi. Sembahan selain Allah tidak memiliki langit dan bumi sedikit pun, bahkan mithqala dzarrah. Sembahan selain Allah tidak memiliki sekutu,
tidak bekerja sama dengan Allah di dalam penciptaan langit dan bumi. Tidak ada satu planet pun yang mereka buat, tidak ada. Satu lalang pun tidak ada yang mereka buat. Begitu juga tidak ada yang sebagai pembantu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Dia membantu Allah menciptakan gunung, menciptakan langit atau menciptakan lalat. Fa illam yakun mu'inan wala dhahira, maka kalau dia tidak sebagai pembantu, tidak juga sebagai penolong, minimal kana syafi'an indah, minimal dia sebagai pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sudah katakan di dalam ayat ini, wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman udhina lah. Tidak akan bermanfaat syafaat tersebut kecuali bagi yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat. Sembahan-sembahan tersebut, sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki izin untuk memberikan syafaat. Maka pada Allah Subhanahu al-maratib al-arba' nabyan mutarattiban muntaqilan min al-a'la ila maduna. Maka Allah Subhanahu wa taala menafikan maratib al-arba', keempat tahapan ini dengan penafian yang murattaban, mutarattiban, dengan perhatian teratur. Pertama yang paling tinggi dulu, kalau enggak ke bawah dikit, kalau enggak ke bawah dikit. Minal a'la ila maduna, dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Fana palmin. Pertama dinafikan kepemilikan. Kemudian setelah itu syarikah, andil, wal mudahah, membantu, wasyafa'ah, dan syafaat, yang mana semua hal ini allati yadhunnuha al-musyrik, yang dia ada di dalam anggapan orang musyrikin. Wa asbata syafa'atan la nasiba fiha lil-musyrik. Kemudian Allah menetapkan syafaat yang orang musyrikin tidak punya bagian. Wa hiya syafa'atu bi'idnih, yaitu apa? Syafaat yang akan diberikan harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fakafa bihadhihi al-ayah nuran wa burhanan wa najatan wa tajridan lit-tauhid wa qat'an li usul asy-syirki wa mawaddihi liman aqilaha. Maka cukuplah ayat ini sebagai cahaya, sebagai bukti, sebagai keselamatan, sebagai alasan untuk kita membersihkan tauhid, memurnikan tauhid kita dan memutuskan semua dasar-dasar kesyirikan dari akar-akarnya bagi orang yang mau berpikir. Qultu, apa kata Syekh, wa qaulul musyrik la nasiba lahu fi syafa'ati syafi'in ma'lumun min nususin katsirah. Yang mana orang-orang musyrikin tidak memiliki bagian dari syafaat orang-orang yang memberikan syafaat, itu sudah ditentukan, sudah diketahui dari dalil-dalil yang banyak. Minha, di antaranya adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam di Abi Hurairah radhiyallahu sa'alahu, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah ketika beliau ditanya, "Man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah?" Siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku nanti pada hari kiamat yaitu apa? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, itu tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, khalisan min qalbihi, yaitu ikhlas dari dalam hatinya. Kemudian natijatul i'tirad an tauhidil mursalin. Apa? Sedikit ini aja paragraf ini. Perkataan seorang alim Azhari dari Mesir, Muhammad Khalil Kharras, itu natijatul i'tirad an tauhidil mursalin, itu hasil akibat dari berpaling dari tauhidnya para rasul. Qala Syekh Muhammad Khalil Kharras rahimahullah, wa min al-ajib, dan di antara hal yang sangat ajib, yang sangat mengherankan, anna haula'i al-asy'ariyah, bahwasanya orang-orang Asy'ari
yarawna, mereka melihat anna akhassa khasa'isil uluhiyyah, bahwasanya kekhususan yang paling khusus dari uluhiyah adalah al-imdirad bil khalq wal ikhtira', yaitu satu-satunya yang menciptakan, yang membuat. Jadi tauhid yang paling asas, yang paling khusus menurut Asy'ariyah adalah tauhid rububiyah, bukan uluhiyah. Wa ma'lumun anna al-infirad bil khalqi huwa tauhid rububiyah. Sebagaimana yang dimaklumi bahwasanya satu-satunya yang menciptakan, di mana kita bahwasanya Allah yang Maha menciptakan, itu tauhid rububiyah. Yang mana tauhid rububiyah sebagaimana kita sebutkan tadi, alladzi kana yuqiru bihi musyrikun, orang-orang musyrikin itu percaya. Kalau orang-orang musyrikin percaya, jadi tidak khusus jadi. Dengan banyak yang disebutkan tadi. Amma tauhidul aham wa a'zam, adapun tauhid yang paling penting, paling agung, paling besar, dan tujuan kita diciptakan, tujuan Rasul diutus, tujuan Al-Quran, kitab-kitab diturunkan, itu apa? Tauhidul uluhiyah. Fa innahum la yahtamuna bihi. Nah, mereka orang-orang Asy'ariyah ini tidak perhatian. Padahal inilah tauhid yang paling penting, namun tidak perhatian terhadap tauhid uluhiyah. Jadi yang paling penting sudah Allah Maha Penciptakan, itu sudah pada puncak yang mereka imani. La wala yujad lahu dzikrun fi kutubihi, dan tidak ditemukan penyebutan tauhid uluhiyah di dalam kitab-kitab mereka. Wala'alla hadha huwa sir fi inkhirati katsirin minhum ila bid'ah tasawuf. Mungkin ini rahasia dari menyimpang, menyeleweng kebanyakan dari mereka kepada kebidahan tasawuf. Ini sebabnya. Karena asas dari keimanan mereka tentang tauhid adalah rububiyah. Wa iqraruhum lil wasail syirkiyyah allati turtakabu inda adrihatil masyayikh al-maqbulin. Dan mereka mengakui akan wasilah-wasilah kesyirikan, tidak ditentang. Wasilah-wasilah kesyirikan yang dilakukan, yang dikerjakan di adrihatil masyayikh, di patung-patung, monumen-monumen masyayikh yang dikuburkan. Mereka minta kepada ahli kubur, minta kepada orang yang sudah meninggal, itu biasa, bukan dikatakan kesyirikan menurut mereka. Kenapa? Karena memang asas dari keyakinan itulah yang membentuk keyakinan. Sehingga kesyirikan yang wasilah-wasilah kepada kesyirikan tidaklah dianggap sebagai kesyirikan. Apa kata Syekh Abdul Malik? Wa hadhihi mulahadhatun 'alimun azhariyun khabirun bil qaumi badul dzalik. Terakhir saja, full dua itu. Nah, tolong. Gampang kan? Nah, jazakumullah khairan, yang sedikit itu sabun yang akan terjemahkan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas kepanjangannya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kekurangan. Hadis ini mulahada itu catatan penting seorang alim, seorang yang ilmu dari Mesir menjelaskan kepada kaum. Ada pertanyaan silakan sambil menunggu sahabat insyaallah. Saya bilang berkata ini waktunya Kultu yang menulis kitab. Oke, mana